Para siswa sekalian dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali di Rumah Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu. Ya, kita masih di program linear dan untuk kesempatan kali ini kita lebih fokus pada bagaimana menggunakan program linear dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Beberapa masalah penentuan nilai optimum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirumuskan ke dalam bentuk masalah program linear. Kemudian diselesaikan dengan menggunakan titik-titik pojok pada daerah penyelesaian. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengubah persoalan sehari-hari ke dalam bentuk masalah program linear adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan objek-objek yang dituju dengan pemisalan variabel X dan Y. Yang kedua, tuliskanlah ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel untuk memudahkan menyusun model matematikanya. Kemudian selesaikan model matematika berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu dengan menggambar daerah penyelesaian pada koordinat kartesius. Dan tentukan nilai optimum dengan menggunakan titik-titik pojok pada daerah penyelesaian yang diperoleh dari gambar. Untuk jelasnya, mari kita perhatikan contoh. Ya, contoh. Seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan 16 meter kain sutra, 11 meter kain wol, dan 15 meter kain katun yang akan dibuat menjadi dua model pakaian, yaitu model pakaian A dan model pakaian B. Setiap pakaian model A membutuhkan 2 meter kain sutra, 1 meter kain wol, dan 1 meter kain katun per unit. Setiap pakaian model B membutuhkan 1 meter kain sutra, 2 meter kain wol, dan 3 meter kain katun. Apabila pakaian model A dijual dengan harga 300.000 per unit dan pakaian model B dijual dengan harga 500.000 per unit, tentukan banyaknya masing-masing pakaian yang harus dibuat agar diperoleh hasil penjualan setinggi-tingginya. Ya, pertama-tama kita harus membuat tabel untuk menemukan model matematika dari masalah ini. Misalkan, jadi yang jadi pertanyaan di sini, berapa banyaknya pakaian model A dan berapa banyaknya pakaian model B yang harus dibuat agar kita memperoleh hasil penjualan sebanyak-banyaknya atau setinggi-tingginya. Jadi yang harus dimisalkan sebagai variabel X di sini adalah pakaian model A, kemudian Y adalah pakaian model B. Karena ini yang ditanya, kita belum tahu kira-kira berapa unit pakaian model A, berapa unit pakaian model B yang kita akan buat supaya kita mendapatkan hasil penjualan yang setinggi-tingginya. Jadi sekali lagi, misalkan X sama dengan pakaian model A, Y sama dengan pakaian model B. Nah, ini yang harus ditempatkan pada kolom pertama dalam tabel. Jadi judul tabel adalah jenis pakaian. Ya, ada namanya pakaian model A, pakaian model B. Jadi model A, model B. Terus ada bahan yang digunakan untuk membuat pakaian. Ya, untuk pakaian model A membutuhkan kain sutra 2 meter, kain wol 1 meter, dan kain katun 1 meter. Untuk pakaian model B membutuhkan kain sutra 1 meter, kain wol 2 meter, dan kain katun 3 meter. Sementara persediaan yang ada adalah kain sutranya hanya ada 16 meter. Kemudian kain wol hanya ada 11 meter dan kain katun ada 15 meter. Nah, ini maksimumnya.
maksimumnya kain sutra hanya ada 16 meter. Kain wol maksimumnya hanya ada 11 meter. Kemudian kain katun maksimumnya hanya ada 15 meter. Sementara jika setiap model pakaian sudah jadi atau jenis pakaian sudah jadi, harga jual untuk pakaian model A itu adalah Rp300.000 dan harga jual untuk pakaian model B adalah Rp500.000. Nah, sekarang masalahnya berapa banyaknya pakaian model A dan berapa banyaknya pakaian model B yang harus dibuat supaya ini nanti hasil penjualannya maksimum. Makanya di sini masih tanda tanya. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi kita buat dulu model matematikanya. Jadi yang pertama itu untuk kain sutra model matematikanya adalah 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 16. Maksimum sama dengan 16 ini kain sutra. Kemudian untuk pertidaksamaan yang berkaitan dengan kain wol adalah X 1X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 11. Jadi paling tinggi sama dengan 11. Kemudian untuk kain katun ini 1X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Kemudian fungsi objektif ya ini yang harus dioptimalkan, dicari nilai optimumnya. Ini nanti berbentuk 300.000 X tambah 500.000 Y. Ya, kita tidak tahu berapa maksimumnya ini yang mau dikejar. Jadi inilah fungsi objektif yang hendak kita tentukan berapa nilai yang paling tinggi yang kita peroleh setelah kita memproses model matematikanya. Jadi Fx, Y sama dengan 300.000 X tambah 500.000 Y. Nah, jadi pertama-tama kita gambar daerah penyelesaian yang sesuai dengan model matematika. Jadi sekali lagi bahwa model matematika di sini 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 16, X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 11, X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 15, kemudian X minimal 0, Y juga minimal 0. Jadi banyaknya pakaian model A yang dibuat di sini tidak boleh negatif. Begitu juga banyaknya pakaian model B yang harus dibuat itu tidak boleh negatif, minimal 0. Nah, untuk memudahkan menggambar daerah penyelesaian, mula-mula ini pertidaksamaan ini dibuat menjadi persamaan linear yang ingin ditentukan titik-titik yang dilalui. Jadi untuk 2X tambah Y ini sama dengan 16, ini melalui titik 0,16 dan titik 8,0. Jadi jika kita ganti X-nya 0, nanti Y-nya sama dengan 16. Kemudian apabila kita ganti Y-nya 0, maka nanti 2X sama dengan 16, X-nya 8. Jadi memotong sumbu Y di titik 0,16 dan memotong sumbu X di titik 8,0. Berikutnya garis X tambah 2Y sama dengan 11. Apabila X-nya 0, berarti 2Y sama dengan 11, Y-nya 5/2 atau 11/2. Kemudian kalau Y-nya 0, X sama dengan 11. Jadi garis X tambah 2Y sama dengan 11 melalui titik 0,5/2 dan 11,0. Yang berikut, garis X tambah 3Y sama dengan 15. Apabila X-nya 0, maka Y sama dengan 15/3 sama dengan 5. Kemudian apabila Y-nya 0, maka X sama dengan 15. Dengan demikian, garis X tambah 3Y sama dengan 15 ini melalui titik 0,5 atau memotong sumbu Y di titik 0,5 dan memotong sumbu X di titik 15,0. Nah, ini yang mau digambar pada garis-garis ini yang harus kita gambar pada koordinat kartesius untuk menemukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear yang kita
dapatkan yang merupakan model matematika dari masalah program linear yang kita bentuk. Ya, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi ini garis 2x tambah y sama dengan 16, memotong sumbu y di titik 0,16 dan sumbu x di titik 8,0. Kemudian garis yang kedua, x tambah 2y sama dengan 11, memotong sumbu y di titik 0,5/2 dan sumbu x di titik 11,0. Kemudian garis yang ketiga, memotong sumbu y di titik 0,5 dan sumbu x di titik 15,0. Nah, karena ini pertidaksamaannya semuanya kurang dari, jadi untuk daerah penyelesaiannya semua di sebelah kiri ya, atau di sebelah bawah dari garis-garis 1, 2, dan 3. Tapi jangan lupa bahwa x minimum 0 artinya x di sebelah kanan sumbu y. Di sebelah kanan sumbu y berarti x-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian juga y-nya minimum 0 berarti di sebelah atas sumbu x. Ingat bahwa sumbu y itu nama lainnya adalah garis x sama dengan 0. Jadi kalau x lebih besar atau sama dengan 0 berarti di sebelah kanan. Kemudian sumbu x sendiri nama lainnya adalah garis y sama dengan 0. Sehingga kalau y lebih besar atau sama dengan 0 berarti daerahnya di sebelah atas sumbu x. Ya. Masih ada dua titik yang ada pada daerah penyelesaian yang belum kita dapatkan. Ini titik berapa ini? Karena ini nanti titik-titik ini yang mau disubstitusi ke fungsi objektifnya untuk menemukan nilai optimum. Jadi untuk menemukan titik potong antara garis yang pertama dan garis yang kedua, ya kita eliminasi persamaan garis lurusnya. Jadi yang tadi itu 2x tambah y sama dengan 16 adalah garis yang pertama. Kemudian x tambah 2y sama dengan 11 ini adalah garis yang kedua. Ya, kita eliminasi. Umpamanya kita eliminasi x-nya, otomatis persamaan 1 kita kali 1, persamaan 2-nya kita kali 2 untuk menyamakan koefisien x-nya. Nah, setelah diproses kita dapatkan 1 kali 2x tambah y sama dengan 16 menjadi 2x tambah y sama dengan 16. 2 kali persamaan 2, 2x tambah 4y sama dengan 22. Nah, untuk menghilangkan x-nya tinggal kita kurangkan ya, supaya hilang. Jadi 2x kurang 2x habis, y kurang 4y min 3y sama dengan 16 kurang 22 sama dengan min 6. Dari sini kita dapatkan y sama dengan min 6 bagi min 3 sama dengan 2. Dan setelah mensubstitusi y sama dengan 2 pada salah satu dari persamaan 1 dan 2, kita memperoleh x sama dengan 7. Jadi umpamanya pada persamaan satunya y sama dengan 2, 2x tambah 2 sama dengan 16, 2x sama dengan 16 dikurang 2, 2x sama dengan 14, berarti x sama dengan 7. Artinya, garis 2x tambah y sama dengan 16 dan garis x tambah 2y sama dengan 11 melalui titik atau berpotongan di titik 7,2. Ya, di sini titik potong. Berikutnya perpotongan antara garis yang kedua dan garis yang ketiga. Jadi garis yang kedua tadi persamaannya adalah x tambah 2y sama dengan 11 dan garis yang ketiga persamaannya adalah x tambah 3y sama dengan 15. Nah, ini tidak perlu dikali lagi karena salah satu variabelnya sudah sama koefisiennya, yaitu variabel x. Jadi tinggal kita kurangkan, kita dapatkan x kurang x habis 2y kurang 3y min y sama dengan 11 dikurang 15 hasilnya min 4. Dari sini kita peroleh y sama dengan 4 dan setelah mensubstitusi ke salah satu persamaan ini untuk y sama dengan 4 kita peroleh x-nya sama dengan 3. Jadi garis yang kedua dan garis yang ketiga ini berpotongan pada titik 3,4. Ya, mari kita tentukan nilai optimum fungsi objektifnya dengan memperhatikan titik-titik pada daerah penyelesaian.
Untuk mudahnya kita buat tabel seperti berikut ini. Jadi kolom pertama itu kolom titik pojok daerah penyelesaian, kemudian kolom yang kedua adalah kolom fungsi nilai objektifnya. Jadi fx, y sama dengan 300.000 x tambah 500.000 y. Nah, yang pertama kita ambil titik 0,0. Titik 0,0 artinya di sini dia membuat pakaian model A sebanyak 0, pakaian model B sebanyak 0. Nah, artinya tidak ada pakaian yang dibuat. Berapa nilai fungsi objektifnya? Hasilnya adalah 0. Ya, memang karena dia tidak membuat pakaian. Jadi hasil penjualan hasilnya 0. Kemudian pada titik 8,0 di sini dia membuat pakaian model A 8, kemudian pakaian model B 0. Maka hasil penjualan yang bisa kita dapatkan F8,0 sama dengan 300.000 kali 8 tambah 500.000 kali 0, hasilnya sama dengan 2.400.000 tambah 0 sama dengan 2.400.000. Nah, untuk titik 7,2, pada titik 7,2 dia membuat 7 pakaian model A dan 2 pakaian model B. Dan hasil penjualan yang diperoleh adalah F7,2 sama dengan 300.000 kali 7 tambah 500.000 kali 2. 300.000 kali 7 sama dengan 2.100.000 tambah 500 kali 2, 500.000 kali 2, 1 juta. Jadi menjadi 2.100.000 tambah 1 juta menjadi 3.100.000. Kemudian pada titik 3,4 berapa hasil penjualan yang didapatkan? 300.000 kali 3 tambah 500.000 kali 4, hasilnya menjadi 900.000 tambah 2 juta sama dengan 2.900.000. Pada titik 0,5 ya, ada 0 pakaian model A dan 5 buah pakaian model B. Berapa hasil penjualan yang dia dapatkan? F0,5 sama dengan 300.000 kali 0 tambah 500.000 kali 5 sama dengan 0 tambah 2.500.000 sama dengan 2.500.000. Perhatikan baik-baik bahwa hasil penjualan maksimumnya diperoleh pada titik 7,2, yaitu ya dia harus membuat 7 buah pakaian model A dan 2 buah pakaian model B. Jadi inilah gunanya kita mempelajari program linear. Perhatikan baik-baik bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa ya pakaian model B ya, paling mahal harganya. Jadi semua kain yang ada kita buat saja menjadi pakaian model B. Jadi hasil penjualannya hanya 2.500.000. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan kain yang tersedia kita buat saja menjadi pakaian model A semuanya. Ya, kita lihat di sini pada titik 8,0. Jadi kalau semua kain yang ada, kain sutra, kain wol, dan kain katun itu kita buat menjadi pakaian model A, kita akan mendapatkan pakaian model A8. Kemudian ya kita pakaian model B tidak ada karena memang kita hanya membuat pakaian model A. Jadi sekali lagi bahwa hasil penjualan maksimum yang kita peroleh di sini adalah si penjahit tadi harus membuat 7 pakaian model A dan 2 pakaian model B. Nah, kita periksa lagi apakah ada kain yang tersisa. Ya, perhatikan bahwa untuk kain sutra pertidaksamannya tadi adalah 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 16. Ya, kita masukkan titik 7,2 ini, x-nya 7, y-nya 2. Kalau kita masukkan, kita akan dapatkan 2 kali 7, 14 tambah 2, 16. Nah,
kain sutra yang ada hanya ada 16, jadi semuanya habis digunakan. Kemudian untuk kain wol, pertidaksamaannya adalah X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 11. Ya, kalau kita substitusi titik 7,2, oke, pertidaksamaan itu kita akan dapatkan 7 tambah 2 kali 2. Jadi 7 tambah 2 kali 2 itu sama dengan 7 tambah 11. Nah, ini juga habis juga. Ya, kain wolnya habis. Sedangkan untuk kain katun, pertidaksamaannya tadi adalah X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Setelah kita substitusi titik 7,2, kita akan dapatkan ya, kalau X-nya 7, Y-nya 2, 7 tambah 3 kali 2, 7 tambah 6 sama dengan 13. Ya, di sini kain katunnya tersisa 2 meter. Jadi kain katun yang tersedia itu ada 15 meter, sementara yang digunakan hanya ada 13 meter. Jadi masih ada sisa 2 meter. Nah, demikian ada satu contoh berkaitan dengan bagaimana memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linear. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam video ini boleh dipahami dengan baik, khususnya siswa yang saat ini sedang belajar tentang program linear. Sekian dan terima kasih.